Halo semuanya, ketemu lagi dalam acara Time for Education. Kali ini kita akan menyaksikan wawancara singkat bersama dengan seorang guru yang berasal dari kultur Batak yang mengalami satu pengalaman pengajaran di tengah-tengah orang-orang Papua. Seperti apa perbedaan pemahaman jikalau melihat dari interkultural yang ada? Seperti apa perjuangan yang dirasakan oleh guru tersebut? Nah, kita akan menyaksikan dalam acara singkat ini, sehingga kita akan melihat konsep peleburan horizon seperti yang dinyatakan oleh Gadamer. Selamat sore, Ibu San. Selamat sore, saya panggilnya Ibu San ya. Di sana masih sore atau sudah malam ya di Papua ya? Di sini udah jam 6 sore, beda 2 jam. Beda 2 jam gitu ya. Oke, apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Oke. Kamu kok jadi sungkan sekali ya? Oke. Iya. Saya perkenalkan dulu, ini San, salah satu adik asrama saya dulu, ya. Jadi San sekarang masih guru ya? Masih, saya masih guru. Guru di Papua. Wah, di Papua. Di daerah Kabupaten Sentani. Oke, di Sentani ya, di Papua. Nah, San orang Batak bener ya? San orang Batak ya? Iya, Bu, Ya, seorang Batak. Lahir besar tapi di Tangerang. Oh, lahir besar di Tangerang. Oke, lahir besar di Tangerang. Ya, suku Batak. Suku Batak. Oke. Sejauh mana San mengetahui tentang suku Batak? Atau kecintaan Suku San terhadap Batak. orang suku Batak lah. Gimana sih? Kak, gambarannya San kan udah nggak lahir di kampung di suku Batak lagi ya, tapi udah di Tangerang. Tapi budaya Batak di tengah-tengah keluarga masih kental nggak ya? Misalnya dalam hal bahasa, dalam hal culture, masih kental nggak diajarkan papa sama mama walaupun sudah lahir di Tangerang? Oh, kalau kayak bahasa Batak masih papa mama mereka pun kadang kalau berkomunikasi sama saudara-saudara besar juga pakai bahasa Batak gitu ya. Okay. Jadi akhirnya juga udah terbiasa, tapi memang bedanya saya nggak terlalu lancar bahasa Batak. Tapi kalau orang tua ngomong apa ngerti gitu. Misalnya mau bahas apa ngerti. Terus kalau dari segi yang lainnya memang Batak tuh masih menjunjung tinggi adat istiadat gitu sih Bu Juni. Dan itu San sering notice ya, maksudnya di tengah-tengah keluarga juga notice bahwa maksudnya dalam hal adat menjunjung respect atau antar seperti apa dalam kultur orang Batak masih cukup sering diperlihatkan ya, dipertontonkan lah istilahnya dari kecil San ya. Oke. Nah, di Papua sudah berapa lama? Sudah berapa lama di Papua? Ini mau masuk 6 tahun. 3 bulan lagi lah, genap 6 tahun. Wow, 6 tahun ya. Betah di Papua? Selama 6 tahun ini betah nggak sih di Papua? Betah. Oke. Kalau misalnya pertama sekali nyampe di Papua, apa shock culture bagi San sesampainya di Papua? Nah, mungkin harus diingat-ingat lagi sih ya, 6 tahun yang lalu ya. Iya, logat bahasa, terus kayak jenis makanan gitu ya, kan jauh banget ya dari barat terus tiba-tiba melenceng langsung ke timur gitu. Tapi lebih berasa sih bahasa sih sama kalau adat kayak hampir sama juga sih, mereka juga menjunjung juga adat istiadat juga sih di sini gitu. Oke. Nah, bahasa menarik nih ya. San sebagai guru ya di sana ya, benar ya? Guru ya. Nah, bahasa. Kan kalau misalnya guru ya mau nggak mau bahasa ini harus bisa masuk dong gitu ya, supaya pemahamannya San waktu mau mengajarkan anak-anak itu nyambung. Nah, kira-kira pergumulan terberat atau tantangan terberat lah di dalam konteks bahasa yang sangat berbeda nih ya, shock culture-nya. Ada nggak satu pengalaman yang akhirnya, wah, saya waktu itu benar-benar nggak nyambung tuh menyampaikan sesuatu dan anak-anak juga nggak nyambung, ada nggak ya? Waktu itu tahun pertama, jadi ada salah satu anak, ini termasuk anak yang sering terlambat, gitu ya. Terus
dia bilang begini, kenapa kalau kita terlambat kan ada kayak surat izin masuk gitu ya. Oke. Guru minta maaf saya terlambat. Jadi mereka ngomong saya itu sa. Jadi kayak Oke. sepanggal. Oke. Gitu. Guru minta maaf saya terlambat gitu ya. Oke, ya kenapa terlambatnya? Iya, karena tadi saya tunggu Johnson. Johnson ini siapa? Jadi waktu itu saya nggak tahu Johnson ini apa dan gimana gitu ya. Johnson itu siapa? Kakak kamu. Kenapa kakak kamu terlambat? Kamu udah sering sekali terlambat karena tunggu Johnson. Johnson ini siapa? Bu Guru, Johnson ini perahu. Perahu? Ternyata dia rumahnya itu menyeberang. Jadi dari satu jadi dia tinggalnya di luar danau gitu. Jadi harus nyebrang lagi ke sekolah dan itu harus gunakan Johnson. Dan di situ saya kayak rasa, Johnson, ternyata Johnson itu perahu ya. Saya nggak tahu karena mungkin kalau kayak kita misalnya kalau di Tangerang kenapa terlambat? Bu Guru, angkot saya atau kendaraan saya apa begitu. Mogok atau apa gitu ya. Johnson apa Johnson? Saya pikir kakaknya. Oke. Nah, maksudnya itu salah satu contohnya gitu ya. Pasti ada banyak contoh yang lain. Apa kira-kira kan udah 6 tahun ini, udah mau tahun ke-6, genap 6 tahun. Ada nggak sih usaha-usaha yang dilakukan San untuk gimana untuk memahami mereka supaya cara saya mengajar mereka, cara saya menyampaikan satu instruksi, pemahamannya ini nyambung nih gitu. Sering komunikasi sih sama anak-anak gitu dengan bahasanya mereka yang cuma sepanggal. Nah kayak gini nih. Ke bawah jadinya sepanggal gitu. Apa sih sepanggal? Dulu kan bingung ya sepanggal. Itu kayak sepotong-sepotong gitu kan Indonesia yang benarnya gitu ya. Terus gara-gara apa mereka sepanggal gitu. Jadi akhirnya rajin komunikasi sama mereka. Terus kalau misalnya ada anak yang main bola contohnya nih. Hati-hati, awas nanti saya kopeng. Terus saya bingung, kopeng, apa itu kopeng? Ternyata kopeng itu sundul pakai bagian kepala. Jadi memang akhirnya harus rajin komunikasi sih sama anak-anak. Jadi kayak ada beberapa bahasa yang kadang saya nggak ngerti. Akhirnya saya nanya sama anak-anak kayak baku bakalai, baku pukul, terus baku sikut. Nah, saya mikir nih sikut. Baku sikut itu apa ya? Akhirnya saya lebih banyak bertanya sama mereka. Gitu sih Bu Juni. Jadi kalau itu dalam konteks bahasa akhirnya lebih spend waktu lah ya untuk belajar bahasa terus berkomunikasi dengan mereka. Kalau secara culture sendiri Bu, culture sendiri di sana misalnya ada nggak sih misalnya respect kepada guru, respect kepada orang tertentu atau ya budaya-budaya di dalam pengajaran atau dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ada nggak yang kayaknya beda banget dari yang dulunya San tahu gitu? Kalau untuk respect dan sebagainya sih hampir-hampir sama ya Bu Jun gitu. Mereka juga tetap menghargai guru, siapa yang lebih tua juga tetap dihargai. Jadi nggak terlalu jauh berbeda sih kalau yang saya rasakan. Oke. Nah, ada nggak satu kondisi yang selain bahasa tadi, ada nggak satu kondisi entah San yang rasain atau misalnya orang di sekitar gitu, ini karena nggak tahu nih, karena nggak tahu budaya nih, makanya akhirnya dia kena batunya, entah misalnya jadi ada pertengkaran atau misalnya ada satu cekcok atau seperti apa, ada nggak ya kondisi seperti itu yang pernah San saksikan atau San alami gitu? Mungkin kalau dari segi ngajar ya, gitu. Kadang orang tua ngerasa terlalu tinggi, misalnya contohnya ngajarinnya. Jadi mereka kadang suka komplainnya gini, jangan membawa budaya yang dari Jawa gitu ya, yang mungkin pengetahuannya udah lebih tinggi dibawa ke sini gitu. Padahal kan sebenarnya kita pengen semua pembelajaran itu kan merata gitu. Jadi mereka kayak ngerasa guru-guru di sini terlalu membawa budaya dari luar nih, cara mengajarnya yang tinggi banget gitu. Akhirnya anak-anaknya nggak bisa ngikutin. Padahal kan sebenarnya tujuan kita baik ya gitu. Jadi komplainnya mereka sih mungkin kayak nggak usah deh bawa-bawa deh cara didik di sana dengan cara didik di sini gitu. Ini beda. Kami Papua ini beda. Mungkin ada contoh saya waktu itu begini. Kami mendidiknya itu kan lebih kalau mengajar ya.
kayak menegur dengan kayak pelan, terus tidak pakai kekerasan. Kalau di sini beda orang tuanya begini. Jadi kalau misalnya mendidik tuh kayak kalau memang bisa dipukul, kenapa tidak? Contohnya begitu ya. Nah, kita kan nggak bisa menerapkan itu begitu di sini. Maksudnya udah diajarin juga kalau ya kalau kekerasan juga akhirnya ya anak-anak juga mau respect apa sama kita gitu. Apa bedanya kita udah diajarin ini bertahun-tahun gitu ya. Gitu. Tapi kalau orang tua mungkin kadang di sini berpikirnya ya janganlah bawa cara didik di Jawa, di sini anak-anaknya keras gitu. Gitu sih Bu Jun. Menarik tuh ya. Jadi justru orang tua nggak mau tuh cara mengajarnya yang di dalam pemikiran San dan kawan-kawan tuh itulah yang tepat gitu ya. Ternyata itu tidak pas dengan cara yang diyakini oleh orang-orang di sana. Nah, kira-kira nih baik dari sekolah atau misalnya San dengan teman-teman lah ngobrol ya, apa yang bisa dipikirkan untuk menjembatani hal itu ya? Maksudnya orang tua merasa nih cara mengajarnya guru-guru yang dari luar kota Papua ini nggak cocok nih dengan kami nih. Nah, apa yang menjadi respon komunitas sekolah atau San dan kawan-kawan gitu? Kalau dari saya pribadi sih kan rajin komunikasi sih sama orang tua gitu. Di tengah mereka komplain, kita juga harus edukasi juga ke orang tua. Kenapa nih pembelajaran ini harus diajarkan? Kenapa sih harus anak-anak dimulai untuk melakukan satu proyek, contohnya kayak kelas 3 kan mungkin jarang ya presentasi dan sebagainya, mau nggak mau nih harus ayo gimana nih caranya, kita coba untuk presentasi gitu. Jadi memang udah diarahin juga sih orang tuanya rajin komunikasi supaya mereka juga kayak benar kayak gini, pembelajaran kayak gini ternyata bermakna juga nih, nggak ada salahnya di Papua juga diterapkan. Itu sih Bu Juni, lebih komunikasi sih sama orang tuanya. Oke, benar. Jadi yang dilakukan selama ini teman-teman perbanyak komunikasi, akhirnya justru orang tuanya ya yang akhirnya mengalami satu yang dilakukan guru-guru ini nih yang lebih tepat gitu ya. Jadi justru pemahaman orang tuanya yang akhirnya pelan-pelan semakin merasakan pemahaman yang lebih nyambung dengan pemahaman guru-guru yang sebenarnya gitu ya. Jadi guru-guru di dalam konteks yang tadi ya, konteks kekerasan, konteks cara mendidik anak, justru guru-guru nggak mau akhirnya pemahaman budaya yang selama ini dilakukan itu diikutkan, nggak ya, tapi dilakukan pendekatan komunikasi sehingga orang-orang di Papua di sana yang mengerti cara yang benar ternyata seperti itu gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Saya pikir tadinya justru guru-guru akan mencoba strategi bagaimana untuk melakukan pemahaman mereka dan menangkap pemahaman yang di sana ya. Jadi bagus sekali berarti strategi komunikasi yang justru dilakukan tanpa mengurangi standar pemahaman yang mau disampaikan gitu ya secara pendidikan. Nah, untuk saat ini atau ada nggak anak-anak yang kadang merespon, bukan kayak gitu loh maksud kita gitu. Ada dalam konteks bukan hanya konteks bahasa nih, konteks gestur tubuh atau konteks pemahaman yang mau ditekankan gitu. Anak-anak akhirnya gak gitu maksudnya gitu. Ada nggak masa-masa begitu ya? Pasti ada sih kalau yang kayak gitu, kalau apa yang kita maksudnya kita memahami apa, anak-anak nggak memahami, pasti ada yang seperti itu gitu, yang kayak tadi Bu Juni sampaikan itu ada gitu. Tapi untuk yang mendalami banget saya nggak terlalu sih kayaknya. Oke. Teman-teman ada ya di sana yang putra asli Papua? Yang guru, yang jadi guru, ada ya? Ada nggak sih perbedaan survive-nya, apalagi tahun-tahun pertama untuk mengajar anak-anak dibandingkan dengan mereka? Kalau cerita-cerita gitu. Kalau mereka sih karena mungkin udah biasa dengan lingkungan, maksudnya mereka juga lahir besar di sini, jadi mereka nggak terlalu mengalami kendala. Dan mereka juga udah tahu gimana sih cara penanganan untuk anak-anak yang memang besar di Papua gitu ya. Dan akhirnya saya juga belajar juga dari dia, penanganan untuk anak-anak yang kayak gini nih, konteksnya di Papua tuh seperti apa. Jadi lebih banyak menjalin komunikasi sih sama mereka. Kalau mereka sih nggak terlalu mengalami kendala seperti apa sih Bu Jun?
Oke. Nah, tadi menarik. Apa? Akhirnya misalnya San belajar dari mereka bagaimana sih menghadapi apa contohnya? Ada nggak case yang ternyata pas lihat, oh kayak gitu ya menangani anak yang seperti ini. Nah, akhirnya San juga melakukan tuh. Boleh dong cerita? Ini kalau saya penanganan kepada anak-anak yang cukup keras. Oke. Mungkin karena yang tadi saya balik lagi Ya. ya, ada anak yang memang tumbuh besar di budaya yang keras. Nah, teman saya ini walaupun dia lahir besar di Papua, dia enggak yang memiliki prinsip yang sampai ya segala sesuatunya pakai kekerasan, itu enggak gitu. Okay. Malah dari dia saya belajar untuk melakukan pendekatan lebih lagi kepada anak-anak yang awalnya atau tumbuh besar dengan kekerasan gitu ya. Maksudnya dari keluarganya udah biasa keras gitu. Jadi dari dia malah saya belajar. Gitu sih Bu Jud. Kayak penanganan dia itu sampai rela, misalnya ada anak yang satu memang agak-agak trouble banget dan cukup keras juga. Dia bisa sampai meluangkan waktu sharing sama anak ini, mengenali latar belakang dari keluarganya, dan dari dia, oh iya ya, apa maksudnya nggak salah juga kita untuk belajar cari tahu background keluarganya seperti apa. Akhirnya pendekatan juga sama anak itu. Gitu sih Bu Juni. Oke, wah banyak sekali ternyata pengalamannya selama kurang lebih 6 tahun di sana ya. Jadi kalau yang boleh saya simpulkan, sebenarnya di awal-awal shock culture-nya San itu ketika sampai di Papua itu lebih kepada perbedaan interpretasi bahasa gitu ya. Ada beberapa kosakata yang, kok justru jadi buat bingung gitu. Tapi secara pelan-pelan ketika ada masa-masa waktu, San akhirnya lebih banyak berkomunikasi dengan mereka, sehingga komunikasi itu pun lebih nyambung gitu ya. Apa yang disampaikan anak-anak, San juga semakin lebih paham gitu. Apa yang San mau sampaikan juga mereka nyambung. Nah, yang kedua yang saya lihat adalah misalnya ketika ada pemahaman hal yang baik dan yang tepat dipandang oleh sekolah, ternyata dengan culture yang ada beberapa interpretasinya beda gitu ya. Tapi sekolah ketika melihat itu hal yang baik, justru tetap untuk menanamkan pemahaman itu dengan melakukan pendekatan yang komunikasi, pemahaman latar belakang keluarga anak tersebut, dan mencoba melakukan pendekatan gitu ya. Nah, thank you ya San. Saya berbagi cerita ini sebenarnya menggambarkan bahwa kita itu punya pemahaman yang dilatar belakangi oleh budaya kita gitu ya. Kalau San tadi sebenarnya nggak terlalu kental budaya Bataknya, tetapi tetap sebenarnya budaya Batak yang dibangun di rumah, walaupun di Tangerang, itu membangun San itu gimana sih cara berbahasa dengan orang. Dan ketika bertemu dengan orang Papua di sana, nah ada satu yang dinamakan horizon pemahaman kita dengan horizon pemahaman orang Papua. Nah, supaya nyambung, berarti harus ada irisan dari horizon itu. Nah, ini yang kami sedang pelajari. Semoga nanti saya bisa berbagi dengan San, kami pelajari bagian ini. Dan tadi sangat terlihat sekali dari pengalaman San bahwa, wah ternyata pemahaman-pemahaman kita supaya nyambung dengan pemahaman orang lain, interpretasinya sama, ada satu proses yang dilakukan. Either itu secara strategi, either itu secara waktu yang lebih banyak untuk dinikmati bersama-sama, atau pendekatan-pendekatan yang lain untuk semakin mendekati pemahaman yang sama. Oke, thank you. Selamat mengajar terus di sana ya, tetap setia ya. Nanti tahun ajaran ke depan apakah masih tetap di Papua atau keluar dari Papua, semoga walaupun nanti keluar dari Papua, pengalaman mendidik anak-anak yang tidak satu culture ya boleh menjadi hal yang membangun San untuk memberkati orang-orang di luar Papua juga. Oke, thank you. Terima kasih. Iya, Tuhan siap, berkati.